Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah 210 hari, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, malam yang kedua, kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan, untuk mengingat curahan kuasa Roh Kudus yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian umatnya yang boleh senantiasa berharap kepadanya. Untuk itu saudara kekasih, mari siapkan seluruh hidup kita, pikiran kita dengan mengangkat penyembahan. Kini saatnya berdiri di altarnya.
Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Oleh kemurahan dan belas kasihan-Mu, Tuhan masih memperkenankan kami boleh berkumpul bersama di dalam hadirat-Mu melalui ibadah doa 10 hari di saat ini ya Bapa. Kami mohon Tuhan kuasa-Mu berkenan melawat kami sekaliannya, sehingga kekuatan dari surga itu yang menjadi penolong bagi kami, untuk kami Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu di dalam ibadah kami dari awal hingga selesainya. Biarlah ya kiranya Tuhan kuasa-Mu menjamah hati pikiran kami semuanya, sehingga boleh benar-benar menyembah Engkau, mengandalkan Engkau, bahkan Tuhan menghormati hadirat-Mu di sepanjang ibadah ini, sehingga bukan dengan kepikiran kami, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh Bapa kehidupan umat-Mu yang boleh Engkau perkumpulkan di dalam kasih-Mu. Biarpun Tuhan kami boleh melaluinya di dalam tempat kami masing-masing, tapi kami percaya Kau persatukan kami di dalam satu roh, satu kasih, satu pengharapan, satu penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang menjadi pengharapan kami ya Bapa, sehingga di tempat dimanapun kami boleh mengikuti ibadah ini, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu boleh nyata berkarya Bapa di dalam kehidupan kami semua umat-Mu, sehingga selesainya ibadah ini kami boleh diubahkan menjadi ciptaan yang baru, menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang tetap berharap akan kuasa-Mu, dan terlebih Bapa mengandalkan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berkenan kiranya Tuhan melawat semua hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan persiapkan untuk pekerjaan kudus-Mu ini ya Bapa, karena ini bukanlah pekerjaan kedagingan. Biarlah kiranya Roh-Mu berkarya di sini, memberi hamba-Mu semua ya Bapa pengurapan yang daripada surga, sehingga tidak satu pun dari hamba-hamba-Mu yang mengandalkan kekuatan mereka, terlebih ya Bapa yang ingin mencuri kemuliaan-Mu dari segala pelayanan mereka. Biarlah ya Bapa pelayanan kami ini kami kembalikan semuanya hanya guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu saja. Biarlah lawatan Roh Kudus memelawat ruangan tempat kami beribadah, sehingga segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin Bapa mengambil kesempatan di dalam ibadah ini, oleh kehadiran-Mu kami percaya dan kami Bapa mengusirnya dengan mengandalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak, kami teking untuk keluar dari seluruh kehidupan kami, dari pikiran kami, dari ruangan kami beribadah. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup, dan kami juga merindukan ya Bapa lewat ibadah ini ya Tuhan, kuasa-Mu juga melawat tetangga-tetangga yang mendengarkan kami beribadah, orang-orang di sekitar rumah ibadah kami. Biarlah terang-Mu Bapa menjamah mereka, sehingga ya Bapa mereka juga boleh merasakan kuasa-Mu bekerja, bahkan oleh perkenan-Mu Tuhan berkenan memberikan mereka kesempatan untuk menjadi bagian orang-orang yang Engkau selamatkan ketika Engkau datang kedua kali. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Itulah yang menjadi sukacita dalam hidup kita saudara kekasih. Di dalam kuasa Roh Kudus ada suatu kepastian, ada suatu keselamatan, ada suatu pengharapan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Biarlah melalui ibadah ini kita boleh berseru-seru bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya yang selalu berharap kepadanya. Kita serukan, Yesus tidak pernah tinggalkan, dan kita akan serukan dengan pujian, kasih Yesus lebih dari semua. Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah
Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, biarlah kiranya tetap kita boleh berpengharapan kepada Roh Kudus. Dan pada saat ini kita akan menerima yang terbaik di dalam ibadah ini, yaitu kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh tetap berserah, mengandalkan Tuhan, sehingga di sepanjang pemberitaan firman Tuhan, hati kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan, hati kita menjadi tanah yang subur, dan firman itu bekerja di hidup kita, di keluarga kita, bahkan bagi daerah di mana kita boleh beribadah, sehingga daerah itu boleh menjadi dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan penyembahan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Untuk hadir melawat kita, sehingga pemberitaan firman Tuhan benar-benar boleh bekerja dalam hidup kita. Firman tidak terbuang sia-sia, tidak dicuri oleh kuasa kegelapan. Roh Kudus itu boleh berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi, sehingga ibadah ini benar-benar membawa suatu perubahan bagi hidup kita sekaliannya. Di dalam segala penantian kita akan kuasa Roh Kudusnya yang boleh melawat kepada kita. Kita boleh mendengar Roh Kudus itu berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Dia berbicara sangat lembut, dan dengan haleluya, mengandalkan iman kepada Tuhan Yesus, malam ini kita boleh berkemenangan, boleh menerima kuasa Roh Kudus, boleh mendapat lawatan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk
kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bila kami sudah Engkau perkenankan menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Berkenan Engkau ya Bapa menyempurnakan itu di dalam kasih-Mu, sehingga seluruh penyembahan itu ya Tuhan benar-benar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan itu boleh kiranya di dalam seluruh penghidupan jemaat-Mu mengalami sebuah pemulihan, kesembuhan, bahkan Tuhan kekuatan iman, dan bahkan keteguhan iman kepada kami semua umat-Mu yang boleh berkumpul di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, dan biarlah juga ya Tuhan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan diberitakan oleh hamba-Mu, biarlah itu Bapa menjadi kekuatan bagi kami. Jamah dan urapi kami semuanya Allah Roh Kudus, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, di mana firman-Mu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan, buah yang menyenangkan hati-Mu. Dan jika sebentar Tuhan hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan, Engkau yang mengurap kepadanya, Engkau yang mengajar-ajari apa yang akan disampaikan hamba-Mu sesuai dengan perkenan-Mu, sesuai dengan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selama kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah kita di hari yang kedua, penantian Pentakosta, penantian baptisan Roh Kudus, dan tema kita pada malam hari ini adalah menyongsong Pentakosta. Menyongsong Pentakosta ini adalah merupakan lanjutan dari tema kemarin, latar belakang Pentakosta. Supaya menjadi refleksi atau cerminan diri di dalam kita mengikuti ibadah 10 hari di hari-hari selanjutnya nanti, yaitu seperti yang dialami juga oleh murid-murid Tuhan Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Seperti yang dialami oleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus, yaitu mereka menjadi sadar. Mereka telah menjadi sadar. Sekali lagi, seperti murid-murid yang telah disadarkan oleh perkataan atau firman Tuhan Yesus, dan juga perkataan 2 orang malaikat yang berpakaian putih yang muncul secara tiba-tiba ketika para murid itu sedang termangu-mangu memandang ke langit. Mereka disadarkan oleh latar belakang Pentakosta. Itu firman kemarin ya, masih ingat ya saudaraku. Nah, setelah tersadar, mereka pun bergegas menuju Yerusalem. Saya yakin mereka bergegas menuju Yerusalem, menuruti perintah Tuhan Yesus untuk menyongsong Pentakosta, untuk menghampiri Pentakosta, untuk mengejar baptisan Roh Kudus itu. Jadi saudara-saudaraku, tema menyongsong Pentakosta ini hari ini adalah gambaran bagaimana murid-murid yang sudah sadar lalu mulai mengetahui Yesus benar, mulai mengerjakan kehendak Tuhan Yesus di dalam kebenaran, sehingga mereka pun berhasil menerima baptisan Roh Kudus. Menerima Pentakosta, itulah refleksi kita malam hari ini. Jadi tema menyongsong Pentakosta ini adalah lanjutan daripada tema kemarin, latar belakang Pentakosta, sehingga tema di hari yang kedua ini boleh kita katakan juga sebagai latar belakang Pentakosta bagian yang kedua, yang sudah pasti terkait dengan kebenaran Pentakosta, kebenaran baptisan Roh Kudus. Sehingga saudara-saudaraku, sebagai refleksi yang harus kita perhatikan dalam mengikuti ibadah 20 hari ini, harus didahului dengan kesadaran. Diperlukan kesadaran kalau kita mau menyongsong Pentakosta, mau mengejar baptisan Roh Kudus itu. Sekali lagi, dibutuhkan kesadaran atau cara berpikir yang benar untuk dapat berhasil ya, menyongsong Pentakosta dan menerima baptisan Roh Kudus. Karena menyongsong Pentakosta itu, saudara-saudaraku, bukanlah sekedar peristiwa jasmani, kita datang kepada Tuhan Yesus, membawa diri
datang kepada Tuhan Yesus, namun sekaligus juga merupakan tiba rohani, itu iman yang taat kepada perintah Tuhan Yesus. Kesadaran seperti apakah yang akan kita pelajari, yang kita perlukan. Mari tiba saatnya kita membuka Alkitab kita periksa kembali latar belakang Pentakosta yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1. Hari ini kita akan membaca ayat 6 sampai 9 saja. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Inilah latar belakang utama dari Pentakosta. Latar belakang utama, sebab disinilah terletak pokok permasalahan atau masalah utama mengapa begitu lama umat itu tidak kunjung juga menerima baptisan Roh Kudus. Masalah utamanya ada di sini, saudaraku. Inilah yang harus kita sadari sebelum kita menyongsong atau menghampiri Pentakosta. Di sini ada rahasia kerajaan Allah yang tersembunyi di dalam latar belakang Pentakosta. Kisah Rasul pasal yang pertama. Yang selama ini, saudara-saudaraku, belum pernah secara tuntas dibahas oleh para hamba Tuhan di seluruh dunia. Yaitu ayat 6 dan 7, saudara-saudara. Benar tidak ya? Coba kita baca ayat 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Betul tidak, saudara-saudaraku? Ayat ini belum pernah secara tuntas dibahas. Orang tidak pernah tahu mengapa murid-murid kok bertanya seperti itu. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan kita juga tidak pernah mengerti mengapa Tuhan Yesus menjawab seperti itu. Engkau tidak perlu tahu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Mengapa terjadi dialog atau percakapan antara Tuhan Yesus dan muridnya seperti ini? Ini tidak pernah diterangkan secara tuntas yang memuaskan umat. Mungkin terang belum datang sehingga belum bisa diterangkan. Tetapi di tahun ini kita bersyukur kalau Tuhan Yesus telah berkenan menyatakannya kepada saudara dan saya, sekaligus menyatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang istimewa, tahun pemuritan, di mana dari pihak Tuhan Yesus akan turun ajaran-ajaran khusus, ya, untuk mereka yang menerima panggilan Tuhan Yesus untuk mau menjadi murid-muridnya. Pelajaran khusus itu termasuklah percakapan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya tadi. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil penuh, itu semua sesungguhnya terkait dengan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang tidak seperti yang dipikirkan oleh para murid sebelumnya. Yang jelas bukan seperti yang selama ini terpendam di dalam hati atau pikiran para murid, yaitu pemulihan kerajaan Israel. Rancangan dan kehendak Allah yang sempurna bukanlah seperti itu. Rancangan dan kehendak Allah di dalam Tuhan Yesus bukanlah seperti itu, yaitu kerajaan Israel dipulihkan, saudara-saudaraku, ya, seperti yang dipikirkan oleh para murid. Rancangan dan kehendak Allah yang sempurna itu adalah seperti yang tertulis dalam ayat kunci. Yang mana ayat kunci? Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Ayat ini disebut ayat kunci karena di dalamnya terdapat kata kunci untuk memecahkan berbagai permasalahan itu, untuk menyadarkan kita, saudara. Apa kata kuncinya, saudara-saudaraku? Kita baca kembali ayat 8, kita renungkan, kita resapi, saudara-saudaraku. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa kata kuncinya, saudaraku? Kata kuncinya adalah menjadi saksi Kristus. Berarti saudara-saudaraku ada perbedaan penafsiran antara para murid dan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid berpikir kerajaan Israel akan dipulihkan dan Tuhan Yesus menjadi raja untuk menaklukkan dunia. Sesudah dunia takluk, nanti Tuhan Yesus akan memimpin mereka ke jalan pertobatan kepada Allah. Mereka berpikirnya seperti itu. Kerajaan Israel dulu berdiri seperti zaman Salomo. Tuhan Yesus menjadi raja, dunia menjadi takluk dan tunduk dan dipimpin oleh Tuhan Yesus untuk bertobat kepada Allah. Ternyata rancangan kehendak Allah yang sempurna itu sama sekali bukan seperti itu. Renungkan ini, saudara-saudara. Lembutkan hatimu, renungkan ini. Allah mau membangun kerajaannya. Memang Allah mau membangun kerajaannya di bumi ini. Lewat apa, saudara-saudaraku? Lewat pemuritan. Allah mau membangun kerajaannya di bumi ini lewat pemuritan. Kita baca, kita periksa ayatnya tertulis di dalam Matius 28. Matius 28. Demikian firman Tuhan Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jelas, saudara. Jelas sekali. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu makanya murid-murid memandang ke atas gitu. Loh, kok pergi gitu? Ya. Mereka seolah-olah pada saat itu terlupa, ya, seperti lagu kita. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya. Kerjakan sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah gitu loh. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pemikiranmu sendiri gitu. Akuilah dia dalam segenap lakumu. Siapa yang diakui? Tuhan Yesus Kristus, itu begitu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Jalanmu akan menjadi jalan kebenaran. Begitu. Lakukanlah sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. Inilah tujuan Pentakosta, yaitu membangun kerajaan Allah di bumi lewat pemuridan. Inilah jawaban latar belakang Pentakosta, bagian yang kedua. Mengapa ada Pentakosta? Untuk apa Pentakosta itu? Untuk apa roh kebenaran itu dicurahkan? Untuk apa baptisan Roh Kudus? Supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus. Yang membangun kerajaan Allah di dunia ini. Nah, sekarang saudara-saudaraku, mari kita bandingkan dengan firman Tuhan kemarin. Mari kita bandingkan dengan alasan atau jawaban latar belakang Pentakosta bagian yang pertama. Kalau saudara masih ingat, kemarin latar belakang Pentakosta yang pertama itu adalah untuk menyatakan Tuhan Yesus sebagai gambaran yang kelihatan atau representasi dari Allah Tritunggal. Ya. Mengapa ada Pentakosta? Mengapa ada baptisan Roh Kudus? Ialah agar umat manusia itu mantap menyembah dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Mantap, gitu, nggak goyang-goyang. Tidak seperti air ya atau daun yang ditiup angin kian kemari gitu. Mantap. Maka saudara-saudaraku, kalau firman Tuhan di hari ini adalah kebenaran, jawaban atau alasan latar belakang Pentakosta yang pertama kemarin itu harus sama, harus serupa dan segambar dengan landasan
latar belakang Pentakosta bagian yang kedua. Untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Harus nyambung, harus terkait. Oleh karena itu, mari kita buktikan, saudaraku. Jangan lupa kata kuncinya. Kata kuncinya adalah menjadi saksi Kristus. Kita buka, saudaraku, kita baca 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Amin. Lagi-lagi saudara-saudaraku, ya, kitab Yohanes itu membuka rahasia kerajaan surga, membuka tabir rahasia kerajaan surga yang sangat penting, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, rancangan dan kehendak Allah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, adalah supaya umatnya menjadi saksi Kristus untuk membangun kerajaannya di bumi. Maka, yang pertama, saudara-saudara, saksi yang seperti apakah yang dikehendaki Allah Bapa atas umat manusia? Itulah saksi yang, saudara-saudaraku, serupa seperti teladan Tuhan Yesus. Itulah ayat yang ke-6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Disebut di sini Yesus Kristus. Bukan Tuhan Yesus, untuk menyatakan Yesus sebagai anak manusia yang terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa itu dilambangkan sebagai air dan darah. Tubuh dan nyawa. Tubuh dan jiwa. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Manusia. Kita harus menjadi saksi seperti Kristus ini. Menjadi sama seperti Tuhan Yesus ini. Ya, yang dipimpin oleh roh kebenaran. Nah, saudara-saudaraku, ayat 6 ini sekaligus juga adalah sebagai landasan atau latar belakang Pentakosta atau alasan Pentakosta. Mengapa roh kebenaran itu harus datang? Yaitu supaya umat Allah mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Mengenal Tuhan Yesus di dalam kebenaran. Dengan demikian, jelaslah tujuan daripada amanat agung itu, yaitu menjadi saksi Kristus, memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Apa syaratnya, saudara-saudara? Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Apa syaratnya? Syaratnya adalah harus manunggal, atau harus satu, atau harus esa. Itulah yang tertulis di dalam ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Jadi untuk menjadi saksi, saudara-saudaraku, harus esa, sama seperti Allah. Juga esa. Luar biasa ini kitab Yohanes ini, luar biasa. Itu syarat menjadi saksi. Ayat 7-8 ini adalah kunci Allah Tritunggal atau ketuhanan yang Maha Esa. Allah Tritunggal itu terdiri dari satu kesatuan seperti tertulis di dalam ayat 7. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Di mana kesatuan itu, saudara-saudaraku, adalah satu keniscayaan yang mutlak. Keesaan Allah Tritunggal adalah keniscayaan yang mutlak. Selalu seperti itu. Tetap seperti itu. Tidak pernah bercerai. Jadi zaman dulu itu, zaman perjanjian lama itu yang muncul itu Yahweh.
tetap di dalamnya itu lengkap satu. Sekarang yang muncul itu adalah dalam gambaran Tuhan Yesus. Adonai, tetap gambarannya adalah satu. Nggak pernah mereka berpisah. Nggak pernah mereka bercerai. Itu. Pelajaran ini belum saya tuntaskan di hari ini ya, saudara-saudaraku. Nanti puncaknya di hari ke-10, hari Pentakosta. Nah, saudara-saudaraku, lain dengan manusia. Saudara. Kalau manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh yang dilambangkan dengan air, darah, dan roh. Ya. Itu susunannya seperti itu. Roh, air, dan darah. Ya. Itu tubuh, jiwa, dan roh. Tidak dijamin kesatuannya, saudaraku. Kan tidak dijamin. Seperti firman Tuhan Yesus yang mengatakan, ya, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sulit bagi mereka untuk bersatu. Tetapi kalau mau menjadi saksi, harus satu. Harus satu. Seperti gambaran Tuhan Yesus, yang gambaran Tuhan Yesus sendiri itu juga adalah merupakan gambaran keesaan Allah. Ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Rancangan dan kehendak Allah yang sempurna menginginkan agar kita menjadi saksi sama seperti Yesus Kristus. Sama seperti Yesus Kristus, anak manusia itu. Yang sesungguhnya di dalamnya ada keesaan Allah di situ. Begitu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana caranya, saudara-saudaraku, agar kita bisa menyatu, ya, tubuh, roh, jiwa kita bisa menyatu, saudara-saudaraku, sehingga kita bisa layak menjadi saksinya. Lewat pemuritan. Lewat pemuritan, saudara-saudaraku. Hanya lewat pemuritan, tidak ada jalan yang lain, yaitu bertekun dalam firman Kristus. Itulah yang tertulis, saudara-saudaraku, di dalam ayat favorit ajaran Injil sepenuh yang sudah kita kenal. Yang pertama, saudara-saudaraku, adalah Filipi 2, yaitu tentang hati sebagai hamba. Hati sebagai hamba itu tidak lain dan tidak bukan adalah memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Begitu. Tidak perlu kita baca. Ya. Filipi 2, ayat 5-8. Sampai kalau kita teruskan sampai habis ayatnya, disitulah Yesus dimuliakan. Itulah sebabnya Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya segala lidah mengaku, segala lutut bertelut. Ya, Yesus Kristus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa. Puncaknya begitu. Itu keteladanan Kristus, ya, lewat pemuritan. Yang kedua adalah ayat favorit yang kedua adalah Yohanes 6 tentang perkataan Tuhan Yesus atau firman Kristus. Ya, kita baca kembali ayatnya walaupun sudah berulang-ulang. Yohanes 6 ayat 63. Firman Tuhan Yesus, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi saudara-saudaraku, amanat agung adalah pemuritan. Maka kalau kita mau menjadi saksi yang dibaptis oleh Roh Kudus, terlebih dahulu kita harus menjadi murid. Bertekun di dalam perkataan-perkataan Kristus, perkataan-perkataan yang diajarkan, yang diucapkan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa, saudara-saudaraku? Sebab itulah, saudara-saudaraku, firman Kristus itulah yang dapat, yang sanggup menyatukan tubuh, roh, jiwa kita. Perkataan Kristus itulah. Firman Kristus itulah. Apa benar begitu, saudara-saudaraku? Mari kita buktikan di dalam ayat yang terakhir. Matius 13 ayat 33. Matius 13 ayat 33. Dan ia, Yesus Kristus, menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Amin. Perempuan itulah jemaat mempelai Kristus.
di mana di dalamnya harus ada ajaran Injil yang benar, ajaran Injil sepenuh, saudara-saudara. Ajaran itulah ragi. Ya. Ajaran Injil sepenuh yang sanggup menyatukan tubuh, jiwa, dan roh kita masing-masing. Sama seperti 3 sukat tepung yang menjadi hamir, ya, setelah diaduk dengan ragi itu. Maka saudara-saudaraku, terbukalah mata kita. Ya, terbukalah mata kita sehingga dapat kita melihat Yesus sebagai gambar rupa kesatuan Allah Tritunggal. Allah yang layak kita puji, yang layak kita sembah, yang layak kita agungkan dan muliakan. Kepadanya kita meminta, kepadanya kita memohon. Di dalam gambaran Tuhan Yesus dan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya apa yang dijanjikannya, siapa yang berjanji? Tuhan Yesus yang berjanji. Aku akan mengirimkan penghibur supaya janjinya itu digenapi di dalam kehidupan kita. Itulah keutamaan Kristus di dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku. Sama seperti saudara-saudaraku, itu kesaksian-kesaksian di YouTube itu, kalau saudara perhatikan itu, ya, saudara-saudara kita di seberang itu, orang-orang Ismail itu, disebut para murtadin. Mereka bersaksi, saudara, melihat Tuhan Yesus, saudara. Sampai ibu gembala tuh, ya mungkin iri ya, saudara. Kok mereka bisa melihat, gitu ya? Kok kita tidak? Ya, itu kasih karunia ya. Tuhan Yesus mau menyatakan dirinya kepada siapa dia mau, gitu. Tapi renungkan ini, saudara. Apakah mereka melihat Roh Kudus? Tidak. Apakah mereka melihat Allah Bapa seperti yang dilihat oleh Nabi Yesaya? Tidak. Mereka melihat Tuhan Yesus. Ingat baik-baik. Lalu bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus berfirman kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya, namun tidak melihat. Itulah yang kita perlukan. Iman yang teguh. Percayalah kepada Tuhan itu, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pemikiranmu sendiri agar pikiran-pikiran kita itu jangan terganggu oleh berbagai ajaran dan filsafat yang datang. Yang karena diberikan berulang-ulang, kita terpengaruh, saudara. Hamba-hamba Tuhan yang besar juga bisa jatuh, saudara. Ya. Mari kita menjadi Injil sepenuh. Apa yang ditulis di dalam Injil, itulah yang kita lakukan. Itulah yang kita percaya. Ya, sama seperti murid-murid yang sudah sadar dan mereka bergegas ke Yerusalem untuk berkumpul untuk menantikan baptisan Roh Kudus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Biar kita tetap semangat ya, saudara-saudaraku, di hari-hari berikutnya di dalam kesadaran kita untuk saudara-saudaraku memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus saja yang tetap membimbing kita di dalam kebenaran. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita masuk di dalam doa penutup, kita angkat sebuah pujian. Yang terutama. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai
Yesus. Haleluya. 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 Saya cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur, dan hormat hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami lewat firman-Mu, mencerahkan, menyadarkan kami sekalian Bapa di dalam surga akan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus, agar kami Bapa di dalam surga diteguhkan oleh baptisan Roh Kudus, supaya kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu, memberitakan tentang kuasa-Mu, memberitakan tentang kemuliaan-Mu, memberitakan tentang kedaulatan-Mu, memberitakan tentang kasih-Mu yang begitu besar kepada umat manusia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jamahlah kami sekalian di malam hari ini Bapa, agar firman-Mu termeterai di dalam hati kami, tersimpan di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Bersemangat, bersetia Bapa di dalam surga, tekun mengikuti ibadah penantian Roh Kudus ini, sampai Bapa di dalam surga, perjanjian-Mu Tuhan Yesus Kristus digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin dan percaya, kami semua yang mengikuti ibadah ini, dan segenap Tuhan, umat yang mendengarkan Tuhan siaran pemberitaan firman ini, sudah Engkau berkati. Mari Bapa di dalam surga, hamba serahkan Tuhan buat ibadah selanjutnya di hari-hari mendatang. Biar Tuhan, Engkau yang kiranya menambah-nambahkan jumlah dan bilangan kami, agar semakin semarak jumlah dan bilangan Tuhan, umat-Mu Tuhan, memuji, memuliakan, menyembah-Mu, berseru-seru, memanggil nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di malam hari ini tak lupa kami menyerahkan Tuhan, kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Mohon kiranya Bapa, kalau nanti tubuh kami terlelap di dalam istirahat malam kami, roh kami berjaga-jaga, karena roh-Mu yang kudus, sehingga Tuhan, api Pentakosta itu semakin bernyala-nyala, dan semakin bernyala-nyala di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, dan besok kami boleh dibangkitkan menjadi umat pemenang. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami kepadamu atas pimpinan dan lawatan-Mu di malam hari ini. Kepadamu kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Terima kasih ya Bang atas firman-Nya. Iya, ya nanti Tuhan berkati lah. Semua jangan lupa untuk ibadah besok jam 8 pagi ya. Nggak foto kan? Iya, foto. Udah dipoto ya? Belum. Ayo. Ibu, malah sih. Iya. Ya, kita foto dulu. Ayo Pung, ayo Bang. Dadah. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Satu.
2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Bye, Nasya. Nah,